Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ali ashabihi wa ali dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para guru, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat aswaja, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, semuanya aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, studi Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di majelis ini mendapatkan ridho Allah, mendatangkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Ya, hukum mengucapkan selamat Natal. Bagaimanakah hukumnya? Apakah boleh ataukah haram? Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana sebaiknya kita, sikap kita, ya, sikap bijak kita, apakah kita perlu mengucapkan selamat Natal ataukah kita tidak perlu mengucapkan selamat Natal? Terkait dengan mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita, saudara Nasrani, ini biasanya setiap tahun menjelang Natalan bagi kaum Nasrani biasanya muncul berbagai macam pendapat, berbagai macam fatwa dari para ulama, dan biasanya ini menjadi hal yang menjadi keramaian di media sosial. Ya, ini langganan setiap tahun menjadi ramai karena banyaknya pendapat di antara tokoh-tokoh yang memberikan pandangan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Nah, karena ini menimbulkan perdebatan, menimbulkan berbagai macam pendapat, maka jelas di sini hukum mengucapkan selamat Natal ini mengarah kepada dua pendapat, ya. Dan ini pendapat ini bersifat ijtihadiyah. Artinya kenapa kemudian di kalangan umat Islam terjadi perbedaan? Karena memang faktanya dasarnya memang di dalam Al-Quran maupun Sunnah atau hadis Rasulullah SAW ini memang tidak secara qat'i, tidak secara jelas, tidak secara sharih tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Ya, tidak ada dalil yang pasti baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah hadis Nabi, apakah itu memerintahkan atau memperbolehkan ataukah itu memang mengharamkan. Ini tidak ada dalil yang pasti, sehingga nanti kelompok yang memperbolehkan itu tentu mengambil dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah itu yang bersifat umum, sama dengan kelompok yang mengharamkan juga mengambil landasannya dari dalil yang bersifat umum, baik itu Al-Quran maupun hadis atau Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wajar kemudian perbedaan-perbedaan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal ini akan terus menerus sepanjang sejarah, sepanjang peradaban, karena memang ini tidak mengarah kepada satu pendapat, ya, mengarah kepada dua pendapat yang berbeda. Ada kelompok yang
memperbolehkan, ada kelompok yang mengharamkan. Akan kita kaji, akan kita kupas bersama-sama, baik itu kelompok yang mengharamkan maupun kelompok yang memperbolehkan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yang kelompok yang mengharamkan. Ya. Kelompok yang mengharamkan ini diantaranya yaitu tokoh-tokoh ulama yang kita kenal sebagai ulama Salafi atau ulama Saudi, ya, yang tergabung dalam lembaga fatwa Saudi. Di antaranya yaitu Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, dan ada beberapa tokoh yang lainnya yang secara jelas mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Ya. Nah, ini dalilnya, dalil kelompok yang mengharamkan tentang mengucapkan selamat Natal ini diantaranya surat Al-Furqan ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian zur. Ya, persaksian zur itu ya persaksian yang palsu. Marru bil lagwi, ya, apabila mereka bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, artinya membiarkan saja orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Artinya menurut kelompok yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal ini adalah melakukan acara Natal adalah sia-sia atau hal yang tidak berguna. Artinya didiamkan saja, diabaikan saja, dilalui saja dengan menjaga kehormatan bagi umat muslim. Nah, ini dalil kelompok yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Ya, kemudian ditambah lagi dari dalil secara umum, yaitu tentang larangan melakukan tasyabbuh bil kufar atau menyerupai kaum kafir, menyerupai pemeluk agama non muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Ini diantaranya hadis riwayat dari Abu Daud. Nah, ini kelompok yang melarang atau mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian yang kedua yaitu kelompok yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Di antaranya siapa saja tokoh mereka? Yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian Syekh Ali Jum'ah, ini mufti Mesir. Syekh Mustafa Zarqa. Kemudian Syekh Abdullah bin Bayyah. Kemudian Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir. Nah, di antaranya mayoritas yaitu tokoh-tokoh moderat atau tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tokoh Sunni. Nah, ini ternyata mereka, ya beliau-beliau ini memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Apakah yang memperbolehkan ini juga memiliki dalil? Jelas, ada dalilnya walaupun itu bersumber dari dalil yang umum sebagaimana tadi kelompok yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Di antara dalil yang diambil dari kelompok yang ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu semuanya, 'anil ladzina lam yuqatilukum, kepada orang yang tidak memerangimu atau tidak membunuhmu fiddin dalam urusan agama. Walam yukhrijukum, dan tidak mengusir kamu semua min diyarikum dari negerimu atau dari kampungmu. Antabarruhum, ya hendaknya berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang berbuat adil. Nah, ini artinya ketika mengucapkan selamat Natal ini sebatas sebagai sebuah hubungan perbuatan baik. Kenapa? Karena non muslim ini
atau kaum Nasrani ini bersaudara. Walaupun kita memiliki akidah yang berbeda, tapi dalam konteks kenegaraan atau kebangsaan di bawah naungan Pancasila, tentu mereka adalah saudara. Bukan saudara seagama, tapi saudara sebangsa. Ya. Namanya ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan karena memiliki satu negara atau satu kebangsaan. Ya. Nah, ini jadi sebagai bentuk perbuatan baik karena non-muslim tidak menyerang, tidak mengganggu, tidak mengusir umat Islam. Jadi ada hubungan baik, saling toleransi, ya. Sebagai sikap toleransi, saling mengucapkan atau berbalas kebaikan, di antaranya menurut kelompok yang memperbolehkan yaitu dengan mengucapkan selamat Natal. Ya, kemudian ditambah dari hadis yang lain, hadis yang kelompok yang beranggapan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kana gulamu Yahudi. Ya. Dahulu ada anak yang berdarah Yahudi atau beragama Yahudi. Yakhdubun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah khadim atau pembantu atau pelayan dari Rasulullah. Famarido, kemudian anak Yahudi tersebut yaitu sakit. Fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjenguknya atau menemuinya, ya, yang untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, kemudian Rasulullah duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata atau bersabda kepadanya, aslim, masuklah Islam kamu, ya. Ya. Fanadhara ila abihi wa huwa indah. Kemudian remaja tadi atau pemuda tadi melihat ayahnya bahwa indahu, yang ada di sisinya atau di dekatnya. Faqala lahu, maka berkata ayahnya itu kepada remaja atau pemuda tersebut, ya, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Taatilah Abul Qasim. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abahnya atau ayahnya Qasim. Karena Rasulullah ini punya anak laki-laki yang namanya adalah Qasim. Ya, fa aslama, ya. Maka memeluk Islam pemuda tersebut, ya. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar dari rumah tersebut, pemuda yang sakit tersebut. Wa huwa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, anqadahu minan nar, yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah, ini menanggapi tentang hadis tersebut, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebagai bentuk berbuat baik, yaitu menyambangi atau menjenguk pemuda yang sakit, kemudian berbuat baik dan mempercayakannya sebagai pembantunya, karena pun memiliki perbedaan agama. Nah, ini betapa Rasulullah sangat memiliki jiwa toleransi. Nah, ini diantara dua mainstream pendapat yang berbeda. Kelompok yang mengharamkan yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah kelompok yang memperbolehkan. Nah, kemudian kenapa kok tiba-tiba muncul dua kelompok yang berbeda ini saling bertolak belakang? Ya, jelas tadi sudah saya sampaikan bahwasanya karena memang tidak ada dalil yang pasti, nas yang jelas, nas yang tegas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah tentang apakah itu larangan, apakah itu memperbolehkan. Jadi Al-Quran tidak membahas yang semacam itu. Maka di sini munculnya dalil baik yang memperbolehkan maupun yang melarang atau yang mengharamkan itu dalil yang bersifat ijtihadiyah. Hanya murni mutlak pendapat. Yang namanya pendapat tentu bisa salah, bisa benar.
Dan ternyata di sini pendapat itu ternyata bukan hanya mengarah kepada satu pendapat, tapi faktanya adalah mengarah kepada dua pendapat, dan kita tidak bisa memastikan di antara dua pendapat itu mana yang paling benar. Ya. Nah, kemudian kelompok yang memperbolehkan dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tadi, itu mereka semuanya para ulama memahami bahwasanya mengucapkan selamat Natal ini dipahami bukanlah ranah akidah, tapi ini adalah ranah muamalah sebagai hubungan baik atau hubungan toleransi, hubungan saling berinteraksi sosial. Jadi tidak akan mengganggu akidah Muslim dengan hanya mengucapkan selamat Natal. Sebaliknya juga karena umat non-Muslim juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri misalnya. Nah, berbalas ucapan semacam itu dianggap oleh kelompok yang perbolehkan ini tidak akan mengganggu akidah Muslim. Karena mengucapkan selamat Natal bukan berarti meyakini bahwasanya Nabi Isa itu sebagai Tuhan, Nabi Isa itu sebagai anak Allah, tapi tetap memposisikan Nabi Isa sebagai Rasulullah, yaitu utusan Allah, manusia biasa yang diangkat menjadi Nabi atau menjadi Rasul. Jadi kelompok yang perbolehkan ini menganggap bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu bukan ranah akidah, tapi ranah interaksi sosial atau muamalah, hubungan saling memberi ucapan selamat ya, tanpa diiringi dengan meyakini dengan penghormatan tersebut, tidak meyakini secara akidah. Nah, kemudian sebaliknya kelompok yang mengharamkan ini meyakini bahwasanya mengucapkan selamat Natal ini ada ranah akidah, bukan ranah muamalah, karena dikhawatirkan nanti akan merusak akidah umat Islam dengan mengucapkan selamat Natal, sehingga nanti keislamannya menjadi ragu, menjadi bimbang, dan meyakini atau menyetujui apa yang dilakukan oleh umat Nasrani atau umat non-Muslim dengan merayakan Natal atau kelahiran Nabi Isa, itu mengiyakan dan juga mengiyakan tentang ketuhanan Nabi Isa atau ketuhanan Yesus sebagaimana yang diyakini oleh umat Nasrani atau kaum Kristen. Nah, itu titik perbedaan, sehingga muncul dua perbedaan yang sangat tajam, baik yang memperbolehkan maupun yang mengharamkan. Nah, terus bagaimana kita sebagai orang Muslim agar tetap kita bisa berinteraksi dengan non-Muslim, dengan kaum Nasrani atau umat yang lain dengan tidak merusak akidah kita, dengan terjaganya akidah kita. Ya, bagaimana sebaiknya? Nah, ini menurut pendapat saya mengucapkan selamat Natal ini diperbolehkan sebagaimana kelompok Islam moderat atau kaum ulama Sunni memperbolehkan dengan catatan kita tidak meyakini akidah sebagaimana akidah kaum Nasrani. Ya, kalau memang memiliki kemantapan dalam akidah, kemantapan keimanannya, maka boleh-boleh saja mengucapkan selamat Natal. Juga seandainya mereka ini memiliki interaksi atau hubungan sosial atau punya kenalan, punya relasi, punya kawan-kawan yang beragama Nasrani, maka mengucapkan semacam itu ya sah-sah saja atau boleh-boleh saja, dengan catatan tidak merasa terganggu akidahnya. Ya, maka wajar kemudian ada tokoh ormas, misalnya tokoh Nahdlatul Ulama misalnya, ketuanya mengucapkan selamat Natal karena memang ada hubungan sosial, ada relasi organisasi Nahdlatul Ulama dengan kaum Nasrani di Indonesia. Demi menjaga hubungan baik itu, maka itu boleh-boleh saja, termasuk presiden, termasuk pemimpin. Presiden mengucapkan selamat Natal kepada penduduknya yang beragama Nasrani walaupun dia seorang Muslim, maka itu boleh-boleh saja, karena itu ada alasannya, punya tanggung jawab menjaga hubungan baik sehingga dia perlu untuk mengucapkannya. Tapi bagi umat Islam yang memang tidak punya kenalan atau relasi dengan non-Muslim,
dengan umat Nasrani, maka sebenarnya tidak perlu mengucapkan selamat Natal walaupun memiliki keimanan atau akidah yang kuat. Terlebih kalau seandainya memiliki keimanan yang masih tipis, maka demi menjaga akidahnya maka tidak harus mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Nah, kebolehan di sini memang bukanlah sebuah keharusan, tapi hanya bagi kelompok-kelompok tertentu, tokoh-tokoh tertentu mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan. Diperbolehkan di sini maknanya bukan berarti harus mengucapkan, bukanlah sesuatu yang diwajibkan, hanya boleh-boleh saja. Ya, itu. Nah, jadi mau pilih pendapat yang manapun perlu kita untuk bersikap bijak. Ya, semuanya memiliki dalil, memiliki alasan masing-masing. Hendaknya kita untuk saling menghormati saja. Kalau kita mantap ingin mengucapkan selamat Natal karena iman kita sudah kuat, tidak mengganggu akidahnya, dan punya kawan yang non-muslim, maka monggo saja. Tapi kalau memang kita tidak punya kawan non-muslim dan keimanan kita terlebih belum kokoh, ngapain juga kita mengucapkan selamat Natal, karena itu bukanlah sesuatu yang diperlukan. Nah, jadi di antara dua pendapat ini hendaknya untuk saling menghormati tanpa harus kita saling bermusuhan, tanpa harus saling mengkafirkan. Ya, meyakini dengan pendapat kita dengan tetap menerima pendapat pihak lain, itu yang terbaik. Ya, kita hidup di Indonesia dengan beragam suku, budaya, agama. Hendaknya kita untuk saling menjaga, saling toleransi dan saling menghormati tanpa harus memaksakan keyakinan kita kepada pihak lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya, menambah pengetahuan kita tentang relasi hubungan kepada non-muslim, juga tetap menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlunya kita hablum minallah dan hablum minannas. Akidah kita kuat, kokoh, dan juga interaksi sosial kita kepada manusia lainnya, baik sesama muslim maupun kepada non-muslim, juga tetap terjaga. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan, segala kekurangan itu semata-mata karena kebodohan saya. Mungkin sahabat semuanya memiliki pendapat yang lain, punya pandangan yang berbeda, monggo silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.